Pemirsa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan persiapan konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada 15 hingga 16 November mendatang sudah siap 99%. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau sejumlah posko Satuan Tugas Operasi Puri Agung 2022. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Bali, kami akan langsung ajak Anda untuk bergabung bersama rekan-rekan kami, ada Jessica Wulandari dan juga Zevanya Sarah. Kami akan menuju ke Jessica. Terlebih dahulu, Jessica, seperti apa pernyataan pemerintah terkait persiapan menuju KTT G20 pada pekan depan? Ya, Zakia dan pemirsa, baru saja Menko Marves sekaligus Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan KTT G20, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan kalau kesiapan pemerintah Indonesia untuk menggelar KTT G20 pada tanggal 15 dan 16 November 2022 mendatang ini sudah mencapai 99%. Hal ini mencakup beberapa pertimbangan. Yang pertama ini terkait dengan pengamanan. Bagaimana pemerintah melihat adanya koordinasi dan juga kolaborasi dari TNI Polri yang sudah dinilai cukup baik hingga saat ini. Kemudian di satu sisi, pemerintah ini juga menggunakan teknologi untuk memperketat pengamanan pada KTT G20 yang akan digelar pada pekan depan, yaitu dengan mengaktifkan kamera face recognition di beberapa titik, terutama di titik para masyarakat ataupun siapapun yang akan masuk ke kawasan Bali, terutama ini di kawasan bandara dan juga di kawasan pelabuhan, yang mana nantinya kamera face recognition ini bisa mendeteksi siapa saja yang datang, kemudian juga akurat untuk melaporkan di mana posisi, bahkan yang menyatakan kalau bisa langsung mengetahui siapa saja dengan detail yang melewati Bali. Kemudian Zakia, tidak hanya dari sisi pengamanan saja, Luhut juga menyampaikan kesiapan presidensi atau KTT G20 pada pekan depan. Ini juga melihat dari pengamanan dari sisi Secret Service yang sudah diminta oleh para tamu negara yang akan datang nantinya, baik yang itu VVIP ataupun timnya. Dan ini juga sudah menyesuaikan pada request dan juga mengikuti bagaimana protokol dari pemerintah, sehingga Secret Service yang diminta dari tamu negara ini tidak asal, namun ini juga mengikuti protokol dan juga permintaan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Kemudian Zakia, di satu sisi pemerintah juga sudah berkolaborasi, baik itu dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Luhut tadi menyampaikan untuk pemerintah daerah ini sudah mengeluarkan surat edaran bahwa masyarakat Bali selama pagelaran KTT G20 ini aktivitasnya akan dibatasi karena akan banyak sekali pembatasan terutama di jalanan, sehingga ini akan berdampak pada aktivitas masyarakat. Maka dari itu Zakia, untuk pagelaran KTT G20 pada pekan depan, dan ini sudah dimulai pada saat ini, sudah ada pembatasan ini terkait dengan aktivitas masyarakat di Bali, terutama yang akan bekerja ini diminta untuk dari rumah, dan juga saat ini pembelajaran itu untuk anak-anak ini dilakukan dari rumah. Zakia. Ya, Jessica, selama ini KTT G20 selalu tidak menghasilkan komunike. Bagaimana dengan KTT G20 pada kali ini? Ya, Zakia, hal ini juga tadi dibahas oleh Menko Luhut dalam konferensi persnya terkait dengan kesiapan KTT G20 di Bali pada pekan depan. Memang Luhut menyampaikan tak masalah, pemerintah tidak masalah apabila KTT G20 ini tidak menghasilkan komunike. Karena saat ini KTT G20 ini digelar dengan kondisi yang sangat kompleks. Kita bisa melihat sendiri bagaimana pandemi COVID-19 yang belum selesai dan dampaknya kita rasakan hingga saat ini. Kemudian di satu sisi juga melihat bagaimana kondisi adanya perekonomian, dampak dari adanya perang antara Ukraina dan juga Rusia yang juga turut mempengaruhi kondisi dari KTT G20. Namun Zakia, yang ditegaskan oleh Menko Luhut ini bukan terkait bagaimana komunike yang tidak dicapai, namun bagaimana dampak dari KTT G20 ini. Hal ini terlihat, Zakia, dari bagaimana pemerintah ini sudah mendapatkan banyak request, terutama bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pertemuan bilateral. Salah satunya dengan Presiden Tiongkok, yaitu
yaitu Xi Jinping, yang tentunya akan kita tunggu nantinya pada KTT G20 pada pekan depan. Kemudian Zakia, selain itu ada dampak lain dari KTT G20, yaitu terkait dengan perekonomian domestik. Zakia, tadi Luhut menyampaikan ada beberapa data ini terkait kontribusi dari KTT G20 terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu akan mencapai 7,5 triliun rupiah. Ini terkait dengan kontribusi terhadap PDB domestik. Kemudian di satu sisi ini juga konsumsi domestik, terutama ini melihat bagaimana kawasan Bali yang pada saat pandemi di 2 tahun yang lalu ini untuk sektor pariwisatanya sempat tidak berjalan. Kali ini kembali sudah mulai berjalan dengan adanya KTT G20, bahkan memberikan kontribusi ini hingga 1,7 triliun rupiah terhadap perekonomian. Dan itulah yang ditegaskan oleh Menko Luhut, tidak melihat bagaimana komunike yang tidak dicapai, namun bagaimana perjanjian bilateral dan juga bagaimana potensi ekonomi dari domestik itu sendiri. Demikian, Zakia. Baik, Jessica Wulandari, terima kasih atas laporannya. Kita akan menuju ke Zevanya. Zevanya, apa saja yang ditinjau Kapolri dalam giatnya hari ini dan apa hasil tinjauannya? Zakia, hari ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan tinjauan ke 4 posko yang tergabung dalam Satgas Operasi Puri Agung 2022, di mana salah satunya yakni posko Satgas Brimob yang lokasinya ini berada di Pantai Geger, Badung, Bali, yang mana juga lokasi posko ini dekat dengan Hotel Apurva Kempinski Bali yang menjadi salah satu lokasi berlangsungnya kegiatan KTT G20 mendatang. Dan di posko Satgas Brimob tersebut, ini Kapolri meninjau kesiapan personil dan juga kesiapan peralatan yang akan digunakan nantinya. Kapolri menyebut jika Satgas yang tergabung dalam Operasi Puri Agung 2022 ini dipersiapkan untuk menghadapi kontingensi dan juga ancaman yang berpotensi dapat mengganggu keamanan, apalagi pada saat KTT G20 berlangsung, seperti ancaman situasi eskalasi meningkat yang berpotensi terjadinya pergerakan massa, lalu juga situasi bencana alam, hingga situasi ancaman terorisme. Dan dari hasil tinjauannya, Kapolri menyebut bahwa semua personil yang tergabung dalam Satgas Brimob ini siap dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sama halnya juga dengan peralatan, juga yang tadi juga sudah ditinjau oleh Kapolri, di mana tadi Satgas Brimob ini menggelar semua peralatan yang akan digunakan, mulai dari peralatan ya dalam melakukan aksi SAR, baik itu di darat, laut maupun udara, lalu juga peralatan dalam melakukan pendeteksi dini bom dan juga alat untuk penjinak bom. Dan Kapolri menyebut dari mendengar hasil pemaparan satu persatu personil yang memaparkan kegunaan dari alat-alat tersebut, Kapolri menyebut bahwa peralatan tersebut ini siap digunakan. Dan tadi dalam arahannya juga Kapolri menyebutkan kepada memerintahkan kepada semua anggota personil Brimob agar jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau ancaman yang berpotensi dalam menimbulkan gangguan keamanan, maka Kapolri meminta kepada para personil ini agar bergerak cepat dan juga maksimal untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Dan tadi juga Kapolri menyebutkan bahwa terkait dengan Operasi Puri Agung yang sudah berjalan selama 5 hari terakhir ini, yang sudah dimulai sejak tanggal 8 November 2022, pihaknya menerima informasi dari intelijen bahwa memang ditemukan adanya indikasi akan terjadi pergerakan massa begitu. Namun dari pihak kepolisian yang bertugas khususnya di Ring 3 dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, ini mengedepankan langkah-langkah preventif dengan mengutamakan dialog, sehingga langkah-langkah ini diharapkan mampu untuk mencegah para kelompok-kelompok ini dalam melakukan gerakan massa begitu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dari KTT G20. Dan selain meninjau posko Satgas Operasi Puri Agung 2022, tadi juga Kapolri bersama rombongan ini meninjau jalur dan rute yang akan dilalui oleh para kepala negara maupun juga para delegasi, mulai dari bandara hingga menuju ke sejumlah lokasi berlangsungnya KTT G20.
Demikian Zakia, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zevanya Sarah atas laporannya dan sebelumnya ada rekan Jessica Wulandari. Terima kasih teman-teman.